Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab berikutnya, al-huququz zaujiyah, yang artinya adalah hak-hak suami istri. Sebelum kita sebutkan satu persatu poinnya, penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz membawakan muqaddimah yang cukup panjang. Kalau kita baca semua mungkin waktu tidak cukup, maka kita bisa jadikan sebagai ringkasan dengan beberapa poin saja, yaitu poin-poin muqaddimah tentang hak-hak suami istri. Nanti kita langsung melangkah kepada hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Yang pertama nanti kita sebutkan langsung, an yu'ashirar rajulul mar'a bil ma'ruf nanti. Maka kita sebutkan beberapa poin muqaddimah yang disampaikan oleh penulis yang cukup panjang, tapi kita ringkas dalam 3 poin saja insyaallah. Yang pertama, bahwa baiknya keluarga itu akan mengantarkan kepada kebaikan masyarakat. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga, sehingga kalau ingin masyarakat itu baik, maka perbaiki dulu yaitu keluarga kita masing-masing. Kalau masing-masing keluarga kita baik, insya Allah masyarakat menjadi baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terbesar dalam rangka memperbaiki kondisi keluarga terletak di pundak seorang kepala keluarga atau kaum laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Lalu Rasul juga mengatakan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepala keluarga dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu wahai kaum laki-laki untuk salat dan bersabarlah atas memerintahkan salat ini. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama yang sempurna. Maka kesempurnaan Islam ini menuntut keadilan. Maka masing-masing suami dan istri memiliki hak, dan masing-masing suami dan istri juga memiliki kewajiban. Haknya suami wajib ditunaikan oleh istri, dan haknya istri wajib ditunaikan oleh suami. Tetapi ada sebuah patokan yang sangat diperhatikan oleh para ulama, yaitu hendaknya masing-masing pasangan menunaikan kewajiban sepenuhnya jika mampu. Tunaikan kewajiban sepenuhnya jika mampu. Karena kalau tidak maka dia berdosa. Ini kewajiban. Adapun tentang hak, maka tidak boleh menuntut hak terlalu banyak dan banyak-banyak bersabar.
atas hak yang mestinya didapatkan, tetapi kadang-kadang terlewatkan, mungkin karena yaitu uzur dari pasangannya. Ada sebuah istilah tentang menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu adil huquqa wasbir 'alal adil wajibat wasbir 'alal huquq. Tunaikan semua kewajiban. Jadi kalau kewajiban ditunaikan semuanya, sementara untuk hak maka banyak-banyak bersabar. Kalau kita tidak tunaikan kewajiban, kita dosa. Kalau kita tidak mendapat hak, kita tidak dosa. Jadi kewajiban harus ditunaikan sepenuhnya, sementara hak banyak-banyak bersabar. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat kekurangan pasangan, maka banyak-banyak menutup mata dan segera mencari kelebihan untuk menutupi kekurangan pasangannya. Maka inilah 3 hal yang harus kita perhatikan. Kemudian kita tambahkan satu lagi, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Ini mukadimah juga. Rasulullah mengatakan, ketahuilah, yaitu kalian wahai laki-laki memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh istrimu, dan istrimu juga punya hak yang wajib kalian tunaikan kepadanya. Jadi adil. Suami ada hak dan ada kewajiban. Istri ada hak dan ada kewajiban. Kita ambil contoh misalnya, suami punya hak. Apa haknya suami? Mendapatkan pelayanan dari istri. Tapi ingat, suami juga punya kewajiban. Apa kewajiban suami? Memberi nafkah dan lain sebagainya. Ini salah satu saja. Istri juga demikian, punya hak. Apa haknya istri? Diayomi, dilindungi dan lain sebagainya. Tapi istri juga punya kewajiban. Apa itu? Berkhidmat untuk suaminya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, maka resep yang sangat ditekankan adalah adil wajibat wasbir 'alal huquq. Tunaikan kewajiban sepenuhnya ketika mampu, ya. Karena kalau tidak maka kita berdosa. Tetapi untuk hak maka banyak-banyak bersabar, karena kadang-kadang pasangan kita mungkin lemah, sakit, punya kekurangan, tidak enak badan dan lain sebagainya. Maka dengan sikap ini, insya Allah rumah tangga akan menjadi langgeng. Kita lanjutkan. Langsung kita masuk ke perkataan wa awwalu dzalika. Mungkin yang bawa aslinya langsung ada di situ, wa awwalu dzalika. Ini yang pertama, yaitu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Kita membahas kewajiban suami dulu, karena inti daripada baik dan tidaknya rumah tangga itu terletak pada pundaknya kaum laki-laki. Maka kewajiban kaum laki-laki didulukan. Jadi hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami yang pertama adalah awalu dzalika an yu'ashirar rajulul mar'ata bil ma'ruf liqaulihi ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama yaitu seorang suami memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, karena firman Allah Ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Nah, yang telah diketahui kebaikannya, yang dianggap orang itu baik, maka itulah ma'ruf, meskipun tidak ada aturannya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kita tahu misalnya ada suami nyuruh istrinya kerja 24 jam. Ada nggak larangannya? Tidak ada. Tapi apakah ini wajar, ma'ruf? Jawabannya tidak, pasti akan lelah. Maka ini tidak wajar. Jadi ma'ruf di sini adalah wajar, menurut yaitu kebanyakan manusia yang masih di atas fitrah. Itu adalah ma'ruf, wajar menurut kebanyakan manusia yang masih di atas fitrah. Ya.
Jadi pergaulilah istri-istrimu secara wajar, karena firman Allah demikian. Beliau mengatakan lagi wadzalika, yaitu beliau menjabarkan bi an yut'imaha idza ta'im, kasih makan apabila engkau makan. Artinya kasih makan sesuai dengan apa yang engkau makan. Maka termasuk tidak adil wahai bapak-bapak, ya, ketika keluar rumah makan enak-enak, misalnya ke warung makan sate, makan gulai, ya, kemudian ketika pulang bungkusnya nasi pecel untuk istrinya. Ini nggak adil namanya, karena Nabi mengatakan at'im bima ta'imta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kasih makan istrimu seperti yang kau makan, baru itu adalah ma'ruf atau wajar, ya. Apalagi yang suka makan di luar kemudian pulang nggak bawa apa-apa, ini lebih parah lagi. Jadi kalau memang makan di luar, merasakan makanan di luar yang enak, maka keluarga pun juga ingin merasakannya. Kadang-kadang istri juga capek, sakit, tidak sempat memasak, maka wajar suatu saat demikian. Cuman bukan tiap hari. Ya, kalau tiap hari males namanya. Nah, kita lanjutkan. Wa yaksuha idaktasa, kasih pakaian apabila dia memakai pakaian. Artinya apa? Kasih pakaian istri seperti yang engkau pakai. Apa maksudnya di sini? Bukan berarti dikasih sarung ya. Bukan mungkin. Ya, dikasih gamis, baju koko, enggak. Maksudnya adalah seimbang, yaitu kadarnya, kualitasnya, jenisnya imbang. Kita tahu bahwasanya kita ini kalau beli baju pasti pilih-pilih. Kita pilihnya yang kita suka, yang bagus, sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika ngasih baju istrinya, maka sesuaikan. Kalau kita pengen yang bagus, maka istri juga dikasih yang bagus. Kalau kita pakainya yang pertengahan, maka kasih istri juga yang pertengahan. Meskipun jumlah kainnya berbeda, perempuan itu lebih lebar, lebih banyak biayanya, lebih mahal, ya tidak ada masalah. Yang paling penting adalah sesuai, ya, seimbang. Jangan sampai kemudian yang laki-laki kalau beli jubah atau beli pakaian itu yang sangat mahal, yang bermerek, ya, bermerek. Misalnya beli gamis satu itu 1 juta. Tapi ketika istrinya minta belikan jubah, dibelikan yang 200.000 misalnya, ya, ini tidak adil namanya. Tidak memberikan haknya istri secara wajar. Karena wajar di sini adalah menyeimbangkan antara dia seorang laki-laki dengan istrinya. Kemudian beliau mengatakan wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha, memberi pelajaran kepada istri apabila takut ada tanda-tanda pembangkangan. Kalau dikhawatirkan membangkang, maka kasih pelajaran. Bagaimana? Bima amarallahu an yu'addaba bihin nisa, dengan pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bi an ya'idhaha mau'izatan hasanatan min ghairi sabbin wala syatmin wala takbir. Pertama, yaitu memberikan mau'izah. Apa mau'izah itu? Nasihat. Kasih nasihat dengan nasihat yang bagus, bukan kasar, ya. Dipanggil, ajak duduk, kasih tahu, wahai istriku, aku lihat engkau begini. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang hal tersebut. Maka sekiranya engkau ini adalah seorang yang salihah, maka sebaiknya tinggalkan kebiasaan begini. Ngomong baik-baik, tidak usah sindir-sindiran. Masa suami istri sindiran pakai WA, ya? Tidak layak seperti ini. Kadang-kadang malah suami ketika tidak cocok dengan istrinya bikin status, ya, wahai wanita, hendaklah kamu menurut suaminya, di status. Terus apa? Si istrinya nggak baca, yang baca tetangganya. Waduh, saya ini disindir sama tetangga.
Padahal maksudnya bukan orang lain, istrinya gitu loh. Maka ini termasuk status-status ini kadang-kadang merusak hubungan. Status ini kadang-kadang membuat salah paham. Status itu kadang-kadang juga untuk mengeluh. Status itu kadang-kadang untuk pamer. Maka tidak layak menasehati dengan menulis status di mana? Di WA, di Facebook atau yang lainnya, tidak layak. Karena kadang-kadang tidak kena sasarannya. Panggil, duduk bersama, ngobrol baik-baik pada waktu yang dingin, pikiran terbuka, musyawarah sering-sering. Dan sudah sering kita sampaikan bahwasanya di antara salah satu sebab perceraian yang terbesar adalah karena kurang komunikasi. Ketika ada masalah dibiarkan kecil itu membesar, kemudian akhirnya sulit untuk dipertemukan, akhirnya rusak. Dan yang senang adalah iblis. Allah membencinya. Memberikan nasihat kepada istrinya dengan nasihat tanpa mencaci maki. Tidak usah pakai dasar-dasar sudah. Kamu ini dasar, tidak usah. Dipanggil, dikasih nasihat dengan baik. Wala takbih, tidak usah menjelek-jelekkan. Ya, kamu sih dulu bapakmu begini. Nah, ini ya sudah gak bagus. Kamu sih dulu tidak dididik oleh bapakmu, ayahmu ngapain aja dari dulu. Ini sudah gak bagus seperti ini. Ya, tidak sehat seperti ini. Fa in ata'at wa illa hajaraha fil firash. Kalau sudah patuh dengan nasihat yang bijak, yang baik, alhamdulillah, ini yang sangat diinginkan. Jadi kalau dia patuh, oh ya mas, iya bang, insya Allah saya tidak akan mengulangi, saya khilaf, saya mohon maaf. Lalu sang suami memaafkan, insya Allah saya maafkan, dan jangan sampai terulang lagi ya. Selesai. Tidak usah diterus-teruskan kemudian, yaitu mengingatkan lagi. Jalan biasa lagi. Tapi kata beliau, apabila tidak sadar, tidak taat, hajaraha fil firashi, maka dihajar, bukan dihajar. Ini salah paham kalau dihajar. Dihajar, dihajar itu adalah ditinggalkan. Tapi ditinggalkan apa? Bukan ditinggalkan di rumahnya, bukan. Ditinggalkan di ranjangnya. Maksudnya pisah ranjang. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tetap satu kamar, tapi suami menghindari satu kasur. Mungkin suami di bawah, atau mungkin sebaliknya suami di atas, kemudian istri suruh di bawah saja. Atau kalau memang demikian istrinya nggak bisa di bawah, ya sudah kamu di atas, saya tidur di bawah saja. Pisah ranjang sebagai bentuk apa? Kelanjutan daripada nasihat yang tidak bermanfaat. Dan ini sebenarnya bahasa tubuh yang mengatakan bahwasanya saya mampu, saya bisa memberi pelajaran kepada kamu yang lebih berat. Kalau nasihat bijak tidak diterima, saya bisa meninggalkan kamu untuk sementara ini. Ya, biasanya kalau istri sudah ditinggalkan di ranjangnya seperti ini atau di kasurnya, maka dia kebingungan. Ya, tapi ingat, kadang-kadang perempuan itu sulit untuk memulai. Nah, ini saat ini sekarang sang suami harus berperan. Apa itu? Untuk memulai komunikasi. Dilihat sang istrinya sudah mulai merasa tidak nyaman, maka buka komunikasinya. Gimana? Mau nggak dinasihati? Oh ya mau, sadar, sudah. Tapi kalau terus saja, maka dikatakan di sini, wa in ata'at wa illa dharabaha fi ghairil wajhi dharban ghaira mubarrihin. Kalau dia taat, sadar, alhamdulillah, normal kembali. Tapi kalau bisa ranjang sekalipun masih tidak taat, apalagi tambah ngelunjak, tambah tidak turut, ya, tidak patuh, maka boleh bagi suaminya untuk memukul, bukan di wajahnya, tapi dengan pukulan yang ringan yang tidak sampai membekas. Perhatikan, bukan wajah. Ditambahkan oleh para ulama, juga bukan di anggota tubuh yang berbahaya. Ya, seperti perempuan misalnya bagian perut, kemudian bagian kemaluan, ini disebutkan oleh para ulama. Bagian dada, bagian kepala secara keseluruhan, ini tempatnya panca indera, itu tidak boleh dipukul. Ya, termasuk diantaranya punggung, tidak boleh dipukul.
Terus mana yang dipukul? Yang boleh dipukul seperti betis dan lengan tangan, yang boleh dipukul. Jadi kalau bapak-bapak mukul istrinya kok langsung bagian mukanya, maka ini haram hukumnya. Ya. Kalau bapak-bapak memukul istrinya langsung dipukul atau ditendang perutnya, nah ini istrinya bukan jago karate, maka tidak boleh seperti ini. Jadi andaikan istrinya jago karate pun tidak boleh dipukul seperti ini. Jadi ada aturannya. Kalau memang tidak menurut dengan nasihat yang bijak, kemudian tidak menurut dengan pisah ranjang, maka boleh. Perkataan boleh di sini tidak harus. Suami boleh bertahan untuk pisah ranjang, tidak mukul. Ingat Nabi Muhammad SAW yang membaca ayat tentang bolehnya memukul seorang suami istrinya. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan Rasulullah tidak pernah memukul seorang pun, laki, perempuan, kecil, dewasa, kecuali satu saja. Rasulullah memukul apa? Memukul ketika jihad fisabilillah, memukul dengan pedang. Selain itu tidak pernah. Makanya ketika Rasulullah SAW didatangi oleh segenap para wanita, jadi wanita itu datang kepada Nabi SAW, mereka sama-sama melapor tentang apa? Tentang para suaminya yang memukuli mereka. Ya, maka Rasulullah mengatakan, laisa ulaika bi khiyarihim. Suami-suami kalian yang suka memukul itu, meskipun boleh dan ada aturannya, Rasulullah mengatakan, maka mereka bukan kaum laki-laki yang berakhlakul karimah. Laisa bi khiyarihim, bukan orang-orang istimewa, bukan orang-orang pilihan. Meskipun boleh, tapi kalau bisa dihindari, cari cara sebaik mungkin selain memukul, meskipun boleh. Ya, meskipun boleh. Ini hampir sama dengan masalah mendidik anak. Memukul anak itu boleh atau enggak? Ya boleh setelah ada nasihat bijak, kemudian ada ancaman dan semisal. Baru boleh memukul, itu pun aturannya sama. Tidak boleh di wajah. Kemudian tidak boleh dengan alat yang melukai, di tempat-tempat yang tidak membahayakan, tidak membekas dan lain sebagainya. Ini aturan. Ya, bahkan disebutkan dalam penjelasan hadis-hadis, dicontohkan kalau harus memukul maka dengan kain, dengan pakaian, dengan siwak, kayu kecil siwak. Ya, bukan tongkat ya. Siwak kecil. Jadi maksudnya bukan untuk menyakiti sang istri, tapi memberi pelajaran. Nih, dalam Islam dibolehkan memukul engkau. Jadi seolah-olah secara ma'nawi ini adalah apa? Adalah memberi pelajaran yang lebih berat dari sekedar lisan dan perbuatan, tapi tindakan memukul. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, diperhatikan, dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kaum laki-laki yang kadang-kadang memukul istrinya. Perhatikan, memukul istrinya meskipun boleh dengan syarat setelah 2 tahapan tidak berfungsi, dengan syarat laki memukul bagian yang tidak berbahaya, dengan syarat laki kemudian tidak boleh membekas, apalagi mematahkan, merobek dan semisal. Ya, maka tetap itu dikatakan oleh Rasulullah laki-laki yang akhlaknya buruk. Ya, lihat Rasulullah SAW, beliau penasihat yang sangat bijak dan dia tidak pernah memukul siapapun, terutama kaum wanita. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan. Liqaulihi ta'ala wallahi takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, maka kasih mereka nasihat yang baik. Kalau tidak diterima, maka pisahlah mereka, diranjang mereka. Jadi tidak sampai keluar rumah. Termasuk kekeliruan sebagian laki-laki kalau bermasalah dengan istrinya langsung pulang ke rumah orang tuanya.
Ya, ada sebagian begitu. Jadi kalau bertengkar dengan istrinya langsung pergi, tidak tidur di rumah, padahal rumahnya rumah dia. Jadi pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Jadi ini tidak benar seperti ini. Jadi tidak tidur bersama-sama dalam satu ranjang, tapi tetap dalam satu kamar. Jangan sampai keluar, jangan sampai anak-anak tahu. Kalau memang ada anak-anak, apalagi tetangga, apalagi medsos, tidak usah di-share. Malam ini membujang karena tidak tidur dengan istri karena sedang ada masalah. Tidak perlu seperti ini. Baik. Kemudian kalau tidak bermanfaat maka boleh kalian pukul dengan aturan tadi. Maka jika mereka taat dan patuh, maka jangan cari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waqad su'ila ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Rasulullah juga pernah ditanya, apa haknya istri salah satu kami yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Rasulullah mengatakan, antu ta'imaha idza ta'imta, kau kasih makan kalau kau makan, wa taksua idza tasaita, kau kasih pakaian sebagaimana engkau memberi pakaian, engkau berpakaian, wala tadribil wajha, jangan sekali-kali memukul wajahnya, wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekkan. Hati-hati ikhwan. Ya, antum ketika mengatakan kamu jelek, gitu. Ada lagi yang lebih halus, kamu nggak cantik, ya sama saja, ya kan? Ini tidak boleh dalam Islam. Rasulullah melarang, dan itu menyakiti hati. Ya, dan pada hakikatnya manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Lihat bagaimana manusia bandingkan dengan hewan. Satu-satunya makhluk Allah manusia ini yang bisa berjalan tegak. Bahkan ada binatang yang sangat mirip secara umum dengan manusia pun tidak bisa berjalan tegak, seperti gorila, kera dan semisalnya, tidak bisa berjalan tegak. Tapi hanya manusia yang bisa berjalan tegak sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Ya, tidak boleh kita memburukkan. Kalau kita memburukkan istri kita, menjelekkan istri kita, itu sama dengan menjelekkan sang pencipta. Padahal Allah mengatakan sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tuqabbih, dan jangan kau jelek-jelekkan, wala tahjur illa fil bait, dan jangan kau lakukan pisah kecuali di dalam rumah. Nah, ini catatan bagi yang suka bahasa kita ngambul. Tahu ngambul? Bertengkar sedikit pulang ke rumah orang tuanya. Laki-laki tidak layak seperti ini. Laki-laki itu memimpin, ya, mestinya begitu. Jadi tetap kalau ada masalah dinasihati istrinya, kemudian dikasih pengarahan yang baik. Kalau memang harus pisah ranjang, ya pisah ranjang sementara, dan itu tidak sampai keluar. Tetap satu kamar, tapi beda ranjangnya, satu di atas, satu di bawah dan semisal. Atau kalau memang ada dua ranjang, satu ditempati suami, satunya istri. Kemudian ketika dia sudah kembali lagi, maka biasa lagi komunikasi seperti biasa. Inna min madhahir iktimalil khuluqi wa numuwil iman an yakunal mar'u rafiqan raqiqan ma'ahli. Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan iman yang ada pada seorang laki-laki adalah rafiqan raqiqan, lemah lembut, halus ketika menghadapi istrinya. Ya, nanti ibu-ibu atau para akhwat yang punya suami, kok suaminya masih kasar, berarti tidak dengar pengajian. Ya, sampaikan, Mas, tadi kan dibilang harus rafiqan raqiqan, lemah lembut, halus kepada istri. Jangan kepada istrinya tetangga, "Oh nggih monggo." Tapi kalau dengan istrinya, "Woi," gitu. "Mana kopi?" gitu. "Mana makan?" gitu. Jangan. Tapi kalau dengan orang lain, dengan tetangga, ya halus, lembut dan seterusnya. Ini keliru. Dan Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya dahulu.
Jadi sebelum baik kepada orang lain, maka dia baik kepada istrinya, kemudian anaknya, kemudian orang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istrinya dulu. Ya. Nanti wahai para istri, coba diperhatikan bagaimana suaminya menyikapi tetangga. Oh, ternyata baik sekali, lemah lembut sekali, bahasanya sopan sekali. Coba lihat di rumah kepada istrinya sendiri, kok kasar, kok mentak-mentak. Kepada tetangganya tidak pernah mentak, kepada istri orang malah nunduk-nunduk. Ya, maka ini adalah sikap yang sangat keliru. Suami yang bijak, suami yang berakhlak mulia adalah yang terbaik untuk istrinya dulu. Dalam hal yang lain, tidak hanya dalam hal ucapan, dalam hal masalah kedermawanan. Kadang-kadang suami dermawan di luar, tapi di dalam rumah belum tentu. Maka ini juga terbalik. Di hadapan orang, masya Allah, dermawan, suka ngasih hadiah, suka ngasih sedekah, tapi istrinya kadang-kadang minta dibelikan kompor saja, ya, minta dibelikan, pengen ganti kompor. Mas, ganti kompor saya sudah penyok-penyok ini, tidak dibeli-belikan. Padahal kalau ngasih hadiah ke orang, masya Allah. Nah, seperti ini keliru. Mestinya kepada istrinya lebih didulukan daripada orang lain kebaikannya itu. Fa ikramul mar'ati dalilus saksiyatil mutakamilah. Maka memuliakan istri itu pertanda jiwa seorang laki-laki yang sempurna. Ya. Jadi kalau ada suami memuliakan istrinya, ini pertanda bahwa suaminya punya jiwa yang mulia dan sempurna. Wa ihanatuha alamatun alal khissati wal lu'mi. Kalau seorang suami itu menghina atau merendahkan, meremehkan istrinya, maka ini sebagai pertanda kerusakan jiwanya dan buruk akhlaknya. Jadi suami yang kepada istrinya tidak menghargai, meremehkan, tidak memuliakan, menganggap sekedar hanya pelengkap hidup saja, tidak digubris, tidak dilindungi, apalagi tidak dinafkahi padahal dia mampu, maka ini menunjukkan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk akhlaknya dan jiwanya rusak. Ya, masa sih orang yang paling berjasa di rumah kita siapa kalau nggak istri? Ya kan? Setelah orang tua ya, yaitu istri kita. Yang ngurusi kita siapa? Orang kita ini kalau sakit, ya, apalagi sekarang ini musim wabah penyakit, ya. Kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang terkapar di rumah, itu yang ngerawat siapa kalau nggak istri? Yang nyucikan baju kita siapa kalau nggak istri? Yang mengganti hal-hal yang kotor dari kita siapa kalau nggak istri? Yang ngurusi anak kita siapa yang kalau tidak istri? Yang ngurusi anak-anak yang ngasih makan mereka siapa kalau tidak istri? Kemudian kita menganggap begitu saja istri kita tidak dimuliakan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Maka ini keliru. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar sekalipun tunduk kepada istrinya, tapi dalam hal-hal yang baik. Jadi ketika dia ada orang datang kemudian mengeluhkan tentang istrinya, ternyata apa? Ternyata Umar sendiri dengan istrinya pun juga takut. Artinya takut dalam hal-hal yang positif, baik, tidak ada masalah. Ya, jadi tidak ingin Umar itu melukai perasaan istrinya. Tidak ingin kemudian Umar itu lalu kemudian tidak menghargai dan tidak memuliakan. Inilah seorang suami yang sejati. Oleh karena itu, ya ada benarnya juga perkataan suami takut istri itu ada benarnya juga. Cuman dalam hal-hal yang positif. Takut jangan sampai kemudian terlantar, takut jangan sampai istrinya kemudian tidak dimuliakan, tidak dihormati dan seterusnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah. Wa min ikramiha talattufu ma'aha wa muda'abatuha. Di antara bentuk memuliakan istri adalah
sang suami berlemah lembut dan mengajak dia bergurau, main-main, senda gurau. Ya, main apa kira-kira? Main game gitu? Hah? Kita lanjutkan nanti apa saja. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yatalattafu ma'a Aisyah wa yusabiquha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada Aisyah istrinya, bahkan beliau mengajak lari, lomba lari. Kemarin kita sebutkan. Hatta qalat, sampai-sampai Aisyah pernah menceritakan, sabaqani Rasulullah fasabaqtuhu falabithna hatta idza arhaqani lahmu sabaqani fasabaqani faqala hadi bitilka. Aisyah menceritakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak aku lari. Jadi dalam satu perjalanan peperangan, Rasulullah mengajak Aisyah di perjalanan yang cukup jauh, maka Rasulullah menyuruh para tentara kaum muslimin untuk maju semua. Disuruh maju duluan. Tinggal Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha berdua. Sudah jauh, orang-orang kaum muslimin tidak bisa melihat Rasulullah langsung, maka Rasulullah mengajak Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ayo kita lari, balapan." Apa kata Aisyah? Maka aku pun balapan dengan Rasulullah, maka aku yang menang. Loh, kok bisa? Kok bisa menang perempuan? Ya, karena Aisyah saat itu masih sangat-sangat apa? Langsing. Kan baru menikah. Langsing. Ya. Sementara Rasulullah umurnya sudah sekitar hampir 60 tahun. Sudah mulai lemah. Wajar, umur 60, 61 itu sudah mulai lemah. Kekuatan fisiknya berkurang. Demikianlah takdir Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami tambah umur, maka kami kurangi nikmat ciptaannya. Dilemahkan, ya, matanya dikapurkan, telinganya dikurangi, pendengarannya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang dapat musibah ketika tambah umur, akalnya dikurangi oleh Allah sehingga pikun. Nasallu al-afiyah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu beberapa tahun kemudian ketika perjalanan yang lain, Rasulullah menyuruh para sahabat Nabi berjalan lebih dahulu. Kemudian Rasulullah pun mengajak aku lomba lari lagi. Maka kemudian aku yang kalah. Loh, kenapa kok bisa kalah Aisyah? Karena aku saat itu sudah sangat gemuk. Disebutkan beliau mengatakan, hatta idza arhaqanil lahmu, tatkala badanku ini penuh daging. Apa kalau nggak lemu? Ya kan? Maksudnya di sini, ketika aku sudah gemuk, Rasulullah mengajak aku lari. Rasulullah usianya ya tidak terpaut banyak dengan tadi, sekitar 60-an. Lomba lari dengan Aisyah yang umurnya mungkin cuma belasan atau mungkin cuma 20 tahun. Tapi Aisyah sudah sangat gemuk. Ternyata apa? Lomba lari yang kedua, maka Aisyah kalah, Rasulullah menang. Kebalikan dari yang pertama dahulu, maka Rasulullah mengatakan, ini membalas kekalahan yang dahulu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajak bersenda gurau. Selain masalah ini fisik ya, olahraga, tapi ini ada unsur senda gurau yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Sebenarnya ada poin-poin penting dalam kisah lomba lari ini. Yang pertama, boleh-boleh saja ngajak lomba lari istri, tapi jangan di jalan raya ya. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh para sahabat tentara kaum muslimin maju jauh. Ini isyarat bahwasanya boleh-boleh saja lari-lari dengan istrinya, tapi jangan sampai kelihatan orang. Ya. Ini yang pertama. Dan juga wanita itu boleh berolahraga. Boleh berolahraga. Sampai para ulama ketika ditanya, boleh nggak wanita memanah? Boleh. Boleh nggak wanita berkuda? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh ditonton kaum laki-laki. Jadi mereka hanya mengambil sepotong saja. Ah, berkuda ya, memanah sambil berkuda. Tapi malah divideokan, diupload di YouTube, ditonton orang laki-laki, tidak boleh. Ya, ini catatan. Jadi kalau memang perempuan itu ingin olahraga seperti berenang, kemudian lari, kemudian memanah, berkuda, apalagi kira-kira, main bola boleh?
Nah, yang layak bagi perempuan, maka silakan, tetapi jangan sampai menjadi konsumsi publik. Jangan sampai ditonton oleh kaum laki-laki di antara kaum perempuan sendiri. Ya. Baik, boleh nggak ikut lomba memanah perempuan? Jawabannya ya, kalau semua perempuan yang menonton perempuan, jurinya pun perempuan, silakan. Tapi kalau banyak laki-laki, apalagi mereka sudah dewasa semua, maka lebih baik dihindari saja. Kita ingin pahala berolahraga, tapi karena dosa sehingga tidak menjadi pahala. Jadi sekali lagi, boleh kita olahraga, sampai berkuda pun juga boleh. Zaman Rasul ada seorang wanita yang menunggang kuda ketika lari dari tawanan kaum kafir sampai bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari. Artinya boleh-boleh saja, tetapi tetap jangan sampai kemudian menjadi tontonan kaum laki-laki. Kemudian ikhwana fid din azakumullah, walaqad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-lahwa batilan illa ma kana ma'al ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan main-main itu kebatilan kecuali main-main sendakura bersama istri atau keluarga. Ya. Jadi jangan sampai kemudian menganggap oh itu sia-sia, maka kemudian tidak pernah main sama istrinya. Nggak benar. Justru bergurau, sendakura, main-main dengan istri itu termasuk mendapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk yang berpahala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu syai'in yalhu fihi ibnu adam fahuwa batilun ila thalathan. Segala perkara yang mana seorang itu main-main di dalamnya, jadi kalau permainan apa-apa itu semuanya kebatilan, nggak ada gunanya, bahkan kadang-kadang mengantarkan kepada hal-hal yang rusak, meninggalkan kewajiban, kecuali 3 hal saja, 3 main-main saja, yang mana ini adalah bagus main-main itu. Yang pertama, ramyuhu an qausihi, latihan memanah. Latihan memanah ini bagus, karena mau tidak mau nanti akan ada jalan. Ini menguatkan fisik, kemudian melatih tepat dalam bidikan, dan ini sebagai sarana alat untuk berjihad. Ini yang pertama. Jadi bagus. Makanya kalau memanah itu jangan kemudian minta diambilkan pelurunya itu. Memanah sudah 10 kali tembakan kemudian duduk aja, tolong ambilkan. Ya sama saja. Ya, fisiknya tidak gerak. Jadi tidak hanya membidik latihan, kemudian juga fisik, jalan, lari dan seterusnya. Ini main-main. Jadi memanah itu olahraga yang menyenangkan, permainan. Tetapi ini permainan yang bermanfaat, kata Rasul yang pertama. Yang kedua, wa ta'dibahu farasahu, latihan berkuda. Latihan berkuda ini mainan, main-main, menyenangkan. Tapi ini pun juga termasuk main-main yang direkomendasikan oleh Nabi, dan itu termasuk berpahala. Kenapa demikian? Melatih fisik, kekuatan fisik, melatih kemahiran mengendalikan hewan, ya, yang lari kencang, ya. Atau kadang-kadang hewannya itu masih liar, dilatih supaya jinak, jadi menguasai kendaraan dan lain sebagainya. Ini main-main yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna minal haq. Yang ketiga adalah main-main dengan istrinya sendiri. Sebagian mengatakan termasuk anggota keluarga. Jadi main-main dengan anak dan istri misalnya. Ya, dalam main-mainan yang sifatnya itu mubah. Maka ini kata Nabi SAW, fa innahunna minal haq. 3 main-main ini memang sia-sia asalnya, tetapi ini termasuk hak. Apa hak itu? Termasuk kebenaran atau kebaikan. Jadi intinya, yaitu kita ini seorang laki-laki dianjurkan yaitu main-main dengan istri. Makanya kalau bisa, ya bergurau dengan istrinya. Kadang-kadang apa namanya, canda, kadang-kadang melucu. Boleh nggak melucu? Boleh dengan istrinya, tapi lucu-lucu yang sifatnya itu kebenaran. Ya. Wallahu a'lam. Kita skor dulu untuk adzan. Silakan adzan dulu. Allah
Kita lanjutkan yang kedua. Di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Kita baca dulu, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasbira 'ala adaha wa an ya'fuwa 'amma yakunu minha min zallat. Di antara hak wanita yang wajib ditunaikan oleh suami, hendaknya suami itu sabar atas gangguan yang ada pada istrinya, yaitu kesulitan atau ketika mendapati hal-hal yang kurang dari istrinya, maka sang suami harus sabar. Ditambah lagi dia harus memaafkan apa-apa yang terjadi dari istrinya berupa kesalahan-kesalahan. Artinya kesalahan yang sifatnya itu jarang dan tidak ada unsur kesengajaan. Maka suami harus sabar. Tidak hanya sabar, maka dia memaafkan kesalahannya. Tapi ini catatannya adalah ketika sang istri melakukan kesalahan itu tidak sering,
kemudian kecerobohan yang sifatnya itu sesaat, kadang-kadang saja, karena memang manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru, kadang-kadang masakan lupa, ya, kadang-kadang setrika terbakar, ya, kadang-kadang. Pernah nggak bapak-bapak ngalami setrika bajunya disetrika istrinya lalu kobong? Pernah? Pernah ya? Sering? Kalau sering ini perlu dikoreksi loh, kok sering gitu loh. Jangan-jangan nggak bisa setrika. Nggak, kalau misalkan jarang, ya mungkin setahun sekali 2 kali. Kira-kira apa yang antum lakukan wahai kaum laki-laki? Langsung dicerai gitu? Jangan. Ya, maafkan, sabar dan maafkan. Karena kesalahan itu pasti terjadi. Seperti kaum laki-laki pasti juga punya kesalahan. Ya. Kadang-kadang ngilangkan uang, nggak bilang-bilang sama istrinya, ya kan? Kadang-kadang dapat gaji kemudian hilang 1/4-nya, nggak tahu kemana, ditipu orang, nggak bilang kepada istrinya. Taib. Kemudian, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang suami itu marah atau tidak ridha terhadap istrinya ketika dia tidak suka dengan salah satu perangai, maka dia akan mendapati perangai yang lain yang ia ridhoi. Maka ini resep nabawi bagaimana menyikapi kekurangan pasangan. Berlaku juga untuk istri kepada suami, suami kepada istri. Jadi ketika sang suami mendapati kekurangan istrinya, jangan diungkit terus, jangan diingat-ingat, tapi apa? Segera cari kelebihannya, tutupkan kepada kekurangannya. Insya Allah istri kita sempurna di mata kita. Ya, makanya sering laki-laki itu melihat istri tetangga itu sempurna. Kenapa? Karena tidak tahu aibnya. Kadang-kadang pikirannya istri saya ini kok banyak kekurangannya. Kenapa? Karena yang dipikirkan, yang dicari hanya kekurangannya. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau ketemu kekurangannya jangan diingat, segera cari kebaikan kelebihannya, tutup kekurangan dengan kelebihan yang ada pada istri. Niscaya pasangan kita sempurna di mata kita. Dan memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Antum yang masih jomblo, ya, ndak usah tinggi-tinggi cita-citanya untuk mendapatkan pasangan, ya, sudah sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kita ini begini, ya standarnya begini, cari yang standarnya sama. Jangan kemudian nyari yang istimewa, jangan kemudian nyari yang sempurna, ya, ndak bisa. Jadi tidak akan ketemu dengan pasangan yang sempurna. Oh, tidak sempurna Ustaz, pasangan ideal. Tidak ada pasangan ideal, mesti ada kekurangannya. Tapi kekurangan itu ditutupi dengan kelebihannya, niscaya menjadi sempurna di mata kita. Ikhwanna fiddin azzakumullah. Lanjutnya adalah waqala istausu bin nisa. Taib, sebelumnya seorang suami, ya, ketika dia lebih dominan melihat kekurangan pasangannya, jadi yang dicari kekurangan, kelebihannya nggak digubris, maka orang seperti ini pernikahannya akan segera bubar. Karena dia melihat kurang lagi, ini kekurangan, ini aib, ini nggak sempurna, terus begitu. Dan dia tidak memperhatikan kelebihannya, maka orang seperti ini pernikahannya akan segera bubar, tidak akan bertahan lama. Ya, itu kayak para artis itu. Ketika menikah melihatnya sempurna, tapi ketika jadi dilihat kekurangannya ini, kekurangan ini terus, akhirnya tidak betah, bubar. Ini jenis yang kedua. Kalau yang pertama yang diajarkan Nabi, dapat kekurangan segera tutupi dengan kelebihan, insya Allah harmonis. Ada lagi bentuk yang ketiga, seorang suami ketika melihat yaitu kelebihannya, ya, maka dia segera melihat kekurangan. Jadi ketika ada kelebihan langsung ditutupi dengan kekurangan, dibalik. Jadi kalau mendapati istrinya, masya Allah, istrinya misalnya apa, pandai, segera mencari kekurangannya.
tapi nggak cantik misalnya. Lalu kemudian ketika mendapati kelebihannya pandai masak, tapi kan istri saya tidak pandai nyuci, ya. Istri saya pandai mengaji, tapi istri saya tidak banyak uang misalnya. Terus seperti itu, akhirnya apa? Seperti ini dikatakan oleh para ulama, pernikahannya hambar. Orang yang selalu apa? Selalu menyeimbangkan antara kekurangan dengan kelebihan. Ketika mendapati kelebihan, dicari kekurangan. Ketika kelebihan ada, dicari kekurangan lagi. Akhirnya tertutup kelebihannya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pernikahannya hambar. Tapi yang paling benar, dan ini rumus untuk keharmonisan adalah ketika mendapati kekurangan dan tidak boleh dicari-cari. Ketika mendapati kekurangan, segera tutupi dengan kelebihan sang istri. Maka niscaya akan langgeng pernikahannya. Wa qala ba'du salaf, sebagian para salafus saleh mengatakan, i'lam annahu laisa husnul khuluqi ma'al mar'ati kafful adha anha, bal tahammulul adha minha wal hilma ala taishiha wa ghadabiha iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata sebagian para salaf, bahwasanya bukan termasuk husnul khuluq kepada wanita itu adalah menahan diri supaya tidak mendolimi istrinya. Bukan itu. Kalau menahan diri supaya tidak mendolimi istrinya itu wajib, bukan husnul khuluq. Jadi suami tidak mendolimi istrinya, ini bukan husnul khuluq, ini wajib. Tidak bisa tidak, kewajiban suami. Tetapi yang husnul khuluq itu adalah menahan diri dari yaitu kekurangan-kekurangan dan yang mengganggu suaminya dari sisi istrinya. Jadi bertahan, sabar atas kekurangan istrinya, ini baru husnul khuluq. Kemudian wal hilmu, dan lemah lembut ketika mendapati istrinya melakukan suatu kesalahan. Seperti tadi, nyuci ya nggak bersih misalnya. Kita pakai pakaian putih, loh kok masih ada noda, tapi sesekali. Kemudian setrika kadang-kadang terbakar, masak kadang-kadang gosong. Ya. Kalau memang ini bukan kebiasaan istrinya, biasanya masak bagus-bagus saja, setrika bagus-bagus saja, maka tidak boleh kita marah. Justru kita menahan diri, jangan sampai kemudian mencaci maki, dan kita harus lemah lembut. Bahkan kita seorang laki-laki harus yaitu lemah lembut, menyikapi dengan bijak ketika istri sedang marah. Antum tahu resepnya bagaimana menyikapi istri marah? Jangan dibantah, tambah meluap. Siapa yang mengajarkan demikian? Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ketika bertengkar dengan Fatimah, maka Ali bin Abi Thalib diam saja. Ya, sang istri bicara, marah, Ali bin Abi Thalib diam saja. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib meninggalkan rumah menuju masjid. Subhanallah, menuju masjid. Ketika dimarahi istri menuju masjid, kemudian baring-baring di masjid. Sampai kemudian ketika Rasulullah mencari Ali, ternyata nggak ada, dicari, kemudian berada di masjid sedang tiduran. Setelah itu datang lagi, kemudian tidak ada masalah lagi. Ini resep. Ketika istri marah-marah, tidak usah dibantah, diamkan saja, nanti lama-lama capek. Ya, kalau memang tidak diam, tinggalkan sebentar, tapi balik lo ya, pulang. Jangan sampai nginep lama di tempat lain. Jadi balik lagi, kemudian buka komunikasi. Ini kuncinya laki-laki, ikhwan. Memang perempuan itu punya rasa malu yang tinggi, untuk memulai sulit. Ya, maka seorang laki-laki sekarang berperan untuk memulai membuka komunikasi. Tidak masalah meminta maaf. Mohon maaf kalau aku salah. Ya, tadi mungkin ada kesalahan, pokoknya saya mohon maaf ketika aku salah, maaf. Sekarang silakan, apa yang diinginkan. Ya, jangan segan-segan untuk meminta maaf laki-laki itu. Demikian pula perempuan. Jangan kemudian mendengar demikian, ini masih baru membahas laki-lakinya, nanti perempuan juga kena gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang kemudian wah ini harus laki-laki semua yang bertanggung jawab, kemudian laki-laki harus membuka komunikasi, perempuan pun juga demikian. Kadang-kadang nanti harus mau tidak mau perempuan yang membuka komunikasi kalau bisa.
Kadang-kadang suami sedang egois misalnya, kadang-kadang suami sedang marah dan seterusnya. Maka saat itu perempuan juga harus berperan. Intinya adalah dua-duanya harus berusaha untuk memperbaiki komunikasinya. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian yang ketiga, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yahdishu syarafaha wa yatlimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha. Di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah suami harus menjaga, memelihara dari segala perkara yang akan merusak kemuliaan rumah tangganya dan merusak kehormatan istrinya dan yang akan menghinakan kemuliaan istrinya. Wa yamna'uha minas sufuri wat tabarruj. Suami harus melarang istrinya membuka aurat, membuka jilbab misalnya, ya, harus dilarang. Suatu ketika istrinya pamit, mau kemana? Ke pasar. Loh kok rambutnya kelihatan? Ya ini sayang kalau nggak dilihatkan karena salonnya 200.000. Tidak boleh, suami harus mencegah, tidak boleh. Wah istriku rambut itu aurat. Sepakat para ulama rambut itu aurat. Semua imam madzhab mengatakan aurat. Tidak boleh diperlihatkan rambut itu, tutup. Wat tabarruj, dan seorang suami wajib harus mencegah istrinya yang bersolek ketika keluar rumah. Bersolek seperti yang dikatakan oleh Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wanita itu bersolek sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dahulu itu bersolek. Jadi dia berdandan tapi untuk memikat perhatian kaum laki-laki. Maka ini dilarang. Wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilati bighairi maharimiha minar rijal. Dan suami harus mencegah ikhtilat, bercampur baur dengan tanpa mahramnya dari kalangan laki-laki sebisa mungkin. Kama alaihi an yuwaffira laha hasanatan kafiyatan wa riayatan wafiyat. Sebagaimana sang suami harus memberikan perlindungan yang cukup dan perhatian yang sempurna kepada istrinya. Fala yasmahalaha an tafsuda fi khuluqin au dinin. Maka jangan sampai, yaitu memberikan kesempatan istrinya ini rusak baik akhlaknya maupun agamanya. Jangan sampai. Lihat sekali-kali Facebooknya, siapa teman-temannya, lihat WA-nya kadang-kadang, siapa teman-temannya, grup-grup yang merusak, ya. Jadi kadang-kadang kita dapati, kita punya istri kita juga dulu sekolah, tiba-tiba ada yang memasukkan dalam grup, ya. Di situ ada kaum laki-laki, ada yang beristri, ada yang punya anak, ada yang masih jomblo, macam-macam. Ada yang dari dokter, ada yang dari polisi, macam-macam. Lalu kemudian saling pamer pekerjaan dan sebagainya. Ini bahaya. Sampaikan kepada istri, wahai istriku, mohon maaf, grup ini harus dihapus karena nggak ada gunanya. Apa gunanya coba? Silaturahmi, bukan saudara. Nah, bukan saudara. Terus apa? Ketawa-ketawa, pamer-pamer, pamer jabatan, pamer pekerjaan, pamer anak-anak, pamer gaji. Ini merusak hubungan. Ya makanya tidak jarang terjadi yang namanya CLBK. Apa CLBK itu? Nah, iya. Jadi ketemu lagi dengan kawan sekelas waktu SD, teringat momen-momen yang dulu. Akhirnya apa? Akhirnya dilihat suami saya kok begini. Oh iya, nah, istri saya begini. Akhirnya ketemuan, akhirnya saling curhat, akhirnya selingkuh dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Makanya dari itu seorang suami harus tegas, yaitu memimpin istrinya, menasehati, kemudian tidak memberikan kesempatan istrinya itu dirusak oleh orang lain. Jangan sampai dirusak oleh orang lain. Boleh kalau memang ada grup yang sifatnya itu perempuan saja atau saudara saja, keluarga dekat, tidak perlu orang-orang yang tidak ada kaitan sama sekali. Untuk apa? Akhirnya rusak hubungan dengan keluarga sendiri. Kemudian
wala yufsihu lahal majala an tafsuqa an awamirillah wa rasuli au tafjura. Dan seorang suami tidak boleh memberikan kesempatan kepada istrinya untuk jatuh kepada durhaka sehingga tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat dosa. Idh huwa ar-ra'i al-mas'ulu anha, karena seorang suami adalah pemimpin yang akan ditanya mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Wal mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha, dan seorang suami itu memang dibebani syariat untuk menjaga memelihara istrinya. Liqaulillahi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, firman Allah taala laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki suami itu pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Intinya ikhwan fillah azakumullah, yang pertama di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami, ini kesimpulannya adalah suami memperlakukan istrinya sewajarnya. Apa yang tidak wajar maka tidak boleh dilakukan terhadap istrinya. Lalu yang kedua, suami harus sabar terhadap kekurangan-kekurangan istrinya atau kesalahan istrinya dan memaafkan kesalahan-kesalahan istrinya. Lalu yang ketiga, di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, suami harus menjaga memelihara kehormatan istrinya dan menjaga jangan sampai istrinya jatuh kepada perbuatan dosa dan menjaga jangan sampai istrinya dirusak oleh orang lain. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, dan kelanjutannya nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya insyaallah. Ada yang bertanya barangkali, silakan kalau ada. Ini perempuan yang dikhawatirkan tentang hidupnya ini, ya, sehingga laki-laki punya tindakan pernikahan ini, ya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya begini, apalagi zaman sekarang, istri main Facebook misalnya, kemudian ada yang minta pertemanan seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Ternyata dia ini kawan sekolah dahulu, maka diterima pertemanannya. Kemudian mulai komunikasi. Ya, gimana? Suami melihat, wah ini kalau dibiarkan terlalu dalam nantinya. Maka suami berhak mengatakan jangan berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahrammu. Untuk apa? Oh enggak, saling mengingatkan kebaikan, tidak, itu setan. Yaitu menjerumuskan seorang wanita kepada kerusakan. Kalau untuk mengingatkan kebaikan, kenapa enggak saudara-saudaranya yang laki-laki diingatkan? Orang tuanya, kakek neneknya, kenapa enggak diingatkan? Malah orang lain yang enggak ada kaitan apa-apa. Taib. Maka dinasihati dengan baik. Ini sudah mulai kelihatan nusyus. Karena dia tidak mematuhi. Dia terus saja membuat komunikasi, terus begitu. Bahkan kadang-kadang tanya kabar, ya. Kemudian tanya apa-apa yang mendetail. Tidak perlu seperti ini. Maka suami menasihati dengan bijak. Diarahkan. Kok tetap saja intent? Berhubungan terus, tanya-tanya terus begitu. Sampai makan apa, masak apa begitu. Subhanallah. Tidak penting seperti ini. Maka kemudian kalau memang dinasihati tidak bisa berubah, maka boleh pisah ranjang. Terus saja intens begitu hubungan sama orang laki-laki. Dia meskipun belum berbuat dosa, tapi ini sudah membuka dosa, yaitu membuka hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram seperti ini. Maka sang suami pisah ranjang. Kalau juga tetap tidak bisa sadar, maka boleh memukul dengan syarat pemukulan yang sangat ketat tadi. Atau kalau tidak, maka terus pisah ranjang saja supaya dia merasa yaitu sempit sehingga akhirnya kemudian berubah. Allahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dengan panggilan abi dan umi? Belum dikaruniai anak memanggil abi dan umi? Jawabannya boleh. Kira-kira yang membuat rancu ini apa kira-kira panggilan abi umi ini? Jadi suami seperti bapaknya sendiri, istri seperti ibunya sendiri, berarti
mahram gitu. Tidak. Ini hanya sekedar panggilan. Ya. Bukan termasuk zihar. Karena zihar itu ada kaitan dengan istilah, yaitu mengharamkan dirinya untuk istri. Dengan cara apa? Dengan cara menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ada penyerupaan. Dalam bahasa Arab dicontohkan dalam ilmu fikih, ka'an yaqula ar-rajul anti haramun alayya ka dhahri ummi. Ini contohnya zihar. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu haram buat aku seperti punggung ibuku. Maka ini zihar. Tapi kalau sekedar panggilan, apalagi kalau dia membiasakan panggilan seperti ini supaya nanti anak-anak kalau lahir kemudian menjadi besar manggilnya abi umi, tidak masalah seperti ini. Insya Allah tidak masalah. Yang kami ketahui ini bukan termasuk bab zihar, karena zihar itu ada niat pengharaman berhubungan badan dengan istrinya dengan cara menyerupakan istrinya dengan ibunya atau salah satu mahramnya yang abadi. Allahu a'lam. Ada yang lain? Seperti kakak juga kan, kadang-kadang ada istri memanggil suaminya kakak, tidak ada masalah. Ya, seperti orang kalau bahasa Arab akhi, ya, istri memanggil akhi, ya akhi fillah, saudaraku seagama. Ini pun juga termasuk dibolehkan, dan itu sama sekali bukan termasuk zihar yang dilarang dalam Islam. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.